Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Daifat dengan nomor induk mahasiswa 202112009 sebagai mahasiswa setia YKP Yogyakarta Program Studi Manajemen Rumah Sakit. Saya ingin sedikit menjelaskan atau mereview tugas dari mata kuliah Komunikasi Bisnis. Tugas yang pertama adalah pengertian komunikasi. Komunikasi adalah proses interaksi antara satu dengan yang lain, baik dalam bentuk senyuman, kata-kata, gerakan badan yang mengakibatkan diterimanya makna, sikap atau perasaan yang sama. Adapun proses komunikasi meliputi adanya pengirim, saluran, penerima, gangguan atau hambatan, dan umpan balik. Tugas yang kedua adalah persepsi komunikasi yang efektif. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam berkomunikasi yaitu kata-kata yang digunakan, intonasi saat berbicara, dan bahasa tubuh yang sesuai. Jadi dalam berkomunikasi apa yang dikatakan harus selaras dengan intonasi dan bahasa tubuh agar mudah dimengerti. Tugas yang ketiga adalah perencanaan pesan-pesan bisnis. Perencanaan pesan-pesan bisnis adalah proses penetapan berbagai kegiatan yang akan dilakukan sebelum pesan bisnis tersebut diluncurkan. Menurut Purwanto tahun 2006, proses perencanaan meliputi kegiatan menetapkan atau menentukan tujuan pesan bisnis, menganalisis audiens, menentukan ide pokok, dan menyeleksi atau pemilihan saluran dan media. Contohnya tujuan pesan bisnis dari PT Hyundai Mobil Indonesia. Kepala Divisi Marketing PT HMI kepada PT Citra Rencar untuk mengajak bekerja sama, yaitu perusahaan PT HMI menawarkan produk-produknya yang akan digunakan perusahaan rental kendaraan mobil untuk menambah kendaraan yang akan disewakan atau digunakan oleh perusahaan rental tersebut untuk saling memperoleh keuntungan yang lebih banyak dari sebelumnya. Tugas yang keempat, kesimpulan dari presentasi kelompok 2. PT Hyundai Mobil Indonesia ingin meningkatkan penjualannya. Oleh sebab itu, PT ini melalui divisi marketingnya mengirimkan surat pesan bisnis berupa ajakan kerjasama penawaran produk-produknya kepada PT Citra Rencar. Media yang digunakan dalam menyampaikan pesan bisnis adalah surat, dengan penyaluran melalui tulisan isi surat. Komunikatornya adalah kepala divisi marketing, dan penerima yang juga bisa sebagai komunikan adalah pimpinan PT Citra Rencar. Tugas yang kelima adalah hambatan komunikasi. Hambatan komunikasi ada 3. Yang pertama adalah hambatan teknis. Hambatan teknis contohnya adalah telepon menggunakan handphone. Ketika menerima telepon, suara tidak terdengar jelas atau terputus-putus yang disebabkan oleh jaringan yang kurang baik. Caranya mengatasinya adalah dengan pindah tempat yang mungkin jaringannya lebih baik. Yang kedua adalah hambatan semantik, yaitu hambatan contohnya dokter komunikator menjelaskan kepada pasien komunikan dengan menggunakan bahasa yang berbeda, banyak kata-kata dengan bahasa asing ataupun struktur bahasa yang sebagaimana mestinya yang membuat pihak penerima tidak mengerti. Oleh karena itu, cara mengatasinya adalah komunikator harus memberikan penjelasan dengan bahasa yang mudah dimengerti oleh komunikan. Yang ketiga adalah hambatan manusiawi. Contohnya adalah persaingan antar karyawan dalam suatu perusahaan untuk menaikkan promosi jabatan. Dalam persaingan ini, pasti ada karyawan yang merasa iri dan berusaha menjatuhkan lawannya. Cara mengatasinya adalah antara karyawan satu dengan lainnya harus bekerja sama dengan baik, misalnya saling membantu sehingga tidak menimbulkan rasa iri dan egois. Tugas yang keenam adalah contoh direct request yang disampaikan oleh perusahaan dari perusahaan ke konsumen. Contohnya adalah pengembalian dana pembeli dari Shopee. Ini adalah contohnya. Kita lanjut ke tugas ke-7, menjawab pertanyaan dari modul. Penulis modul dipandang sebagai komunikator karena penulis modul adalah orang yang memiliki pengetahuan dan keterampilan komunikasi sehingga dapat membuat modul. Pembaca modul dipandang sebagai komunikan karena yang membaca modul menerima pengetahuan dari komunikator melalui modul yang dibacanya. Yang ketiga, buku atau CD modul yang dibaca dalam kegiatan atau proses komunikasi dinamakan media karena penyampaian pengetahuan yang dibuat oleh penulis dalam bentuk modul yang bisa dibaca oleh siapa saja yang menerima modulnya. Yang keempat, perubahan pengetahuan pada diri setelah mempelajari modul.
Proses komunikasi dinamakan efek karena mengetahui pengetahuan yang belum diketahui sebelumnya. Yang kelima atau terakhir, mengetahui presentasi penguasaan pada suatu kegiatan belajar yang hasilnya digunakan untuk memperbaiki penguasaan diri atas kegiatan belajar dalam komunikasi dinamakan umpan balik karena pembaca dapat merespon pengetahuan yang dibacanya. Tugas yang ke-8 adalah langkah-langkah untuk melakukan wawancara atau interview dengan baik dan benar. Yang pertama, datang tepat waktu dan berpakaian rapi. Yang kedua, sambil menunggu giliran untuk diwawancara atau interview, sebaiknya bersikap tenang dan jangan lupa berdoa untuk diberikan kelancaran dalam melakukan wawancara. Yang ketiga, setelah dipersilakan masuk, berikan salam, berjabat tangan bila perlu, dan berikan senyum. Yang keempat, perkenalkan diri secara profesional. Yang kelima, jawab pertanyaan secara lengkap dengan sikap tenang dan jangan menyimpang dari topik yang sedang dibicarakan. Yang keenam, setelah selesai wawancara atau interview, ucapkan terima kasih dan berjabat tangan. Yang ketujuh, sebelum keluar berikan salam. Tugas yang ke-9 adalah penilaian diri. Menurut saya orangnya lebih menyukai direct, tapi kadang-kadang saya juga bisa menjadi indirect. Saya orangnya lebih ke mendukung karena saya lebih suka melakukan sesuatu secara terbuka serta menggunakan perasaan dan pengalaman untuk dijadikan pengalaman pengambilan keputusan. Orang yang sulit berkomunikasi dengan baik dikarenakan tidak adanya kepercayaan diri dengan apa yang disampaikan, itu akan membuat orang tersebut merendahkan dirinya. Oleh sebab itu, mulai menganggap diri kita sama berharganya dengan orang lain, dan mulai tingkatkan rasa percaya diri. Perbedaan gaya bisa menyebabkan sulitnya berkomunikasi karena setiap orang memiliki karakter yang berbeda-beda. Makanya kita dianjurkan untuk berkomunikasi yang lebih sopan dengan nada bicara yang sesuai, sehingga tidak membuat lawan bicara kita tersinggung. Tugas yang ke-10 adalah surat lamaran dan CV. Surat lamaran adalah surat dari seorang yang berhubungan dengan ajuan untuk mengisi suatu pekerjaan sesuai dengan posisi atau lowongan yang ditawarkan. Kurikulum vitae atau CV adalah merupakan daftar riwayat hidup yang berisi data atau informasi yang diperlukan untuk melamar pekerjaan. Tugas yang ke-11, komentar untuk kelompok dan penulisan surat bisnis. Penulisan laporan formal yang diketahui bagaimana cara menulis laporan formal dengan baik, mulai dari definisi masalah, kerangka untuk analisis, menyusun rencana kerja, melakukan penelitian, sampai analisis data untuk kelompok 6. Surat lamaran kerja menjelaskan bagaimana menulis surat lamaran kerja dengan baik, mulai dari apa itu surat lamaran kerja, perorganisasiannya, dan juga tips untuk melamar yang baik, serta hal-hal yang perlu dihindari saat melamar pekerjaan untuk kelompok 7. 3. Penulisan surat yang profesional. Yang pertama, tujuan. Yang kedua, berorientasi pada orang. Yang ketiga, seksama. Ini adalah 13 elemen surat bisnis. Tugas yang ke-12 adalah penulisan laporan. Ada beberapa persiapan yang perlu disiapkan untuk menulis laporan. Yang pertama adalah mengidentifikasi tujuan dan ruang lingkup. Yang kedua, mengenal audiens. Yang ketiga, mengumpulkan informasi. Yang keempat, mengorganisir data. Yang kelima, membuat sketsa online. Selanjutnya, penyusunan dan pengeditan, mempresentasikan visual, dan yang terakhir adalah petunjuk praktis. Tugas yang ke-13 adalah etika komunikasi bisnis. Ini ada beberapa etika komunikasi bisnis yang saya pelajari. Prinsip etika ada 3, yaitu dapat dipercaya, adil, dan jujur. Dan unsur-unsur etika ada 5, yaitu nilai, hak, kewajiban, peraturan, dan hubungan. Sekian dan terima kasih presentasi yang bisa saya jelaskan.
Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.